Halo semua, perkenalkan nama saya Susana Selvi Walbun, NIM 2114 dari kelas A1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, angkatan 2021. Di sini saya akan membahas sedikit tentang diabetes mellitus tipe 2 serta asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Pertama-tama kita bahas lebih dulu apa itu diabetes mellitus. DM atau sering disebut dengan kencing manis adalah suatu penyakit kronik yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin dan didiagnosa melalui pengamatan kadar glukosa di dalam darah. Insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang berperan dalam memasukkan glukosa dari aliran darah ke sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Penyebab terjadinya diabetes mellitus yang pertama dikarenakan gaya hidup stres yang meningkatkan kerja metabolisme dan meningkatkan kebutuhan akan sumber energi yang berakibat pada kenaikan kerja pankreas, sehingga pankreas mudah rusak dan berdampak pada penurunan insulin. Dan juga penyebabnya karena obat-obatan yang dapat merusak pankreas. Akibat bahan kimia tertentu dapat mengakibatkan iritasi pankreas yang menyebabkan radang pankreas. Peradangan pada pankreas dapat menyebabkan pankreas tidak berfungsi secara optimal dalam mensekresikan hormon yang diperlukan untuk metabolisme dalam tubuh, termasuk hormon insulin. Dalam patofisiologi DM tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan. Yang pertama, resistensi insulin DM tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Yang kedua, disfungsi sel beta pankreas. Pada awal perkembangan DM tipe 2, sel beta menunjukkan gangguan pada sekresi insulin fase pertama. Artinya, sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin. Manifestasi klinis yang sering dijumpai pada pasien DM yaitu yang pertama, poliuria atau peningkatan pengeluaran urin, yang merupakan gejala yang paling utama yang dirasakan oleh setiap pasien. Yang kedua, ketika glukosa yang berlebihan disekresikan ke dalam urin, sekresi ini akan disertai pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Ketiga, kesemutan atau rasa baal akibat terjadinya neuropati. Pada penderita DM, sel persyarafan mengalami gangguan akibat kurangnya bahan dasar utama yang berasal dari unsur protein. Pemeriksaan penunjang atau diagnosis klinis DM ditegakkan bila ada gejala khas DM berupa poliuria atau peningkatan pengeluaran urin, polidipsia atau peningkatan rasa haus, polifagia atau peningkatan rasa lapar, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Berikut kita akan mengambil salah satu contoh kasus pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Pada pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah dilakukan pada Tuan Z dengan diabetes mellitus di ruang rawat inap internal RSUD Dr. Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi pada tanggal 20 Juni, awalnya pasien diantar keluarga ke rumah sakit dengan keluhan badan lemas, pusing, gula darah tinggi, dan juga ada luka di kaki sebelah kanan, serta luka terasa nyeri. Saat dilakukan pengkajian, diketahui bahwa klien menderita penyakit diabetes selama 14 tahun yang lalu. Pasien tidak pernah dirawat, ia hanya berobat ke puskesmas tetapi jarang minum obat. Saat pemeriksaan fisik, hasil yang didapatkan tanda-tanda vital pasien, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, serta suhu 36,8 derajat Celcius dengan keadaan umum baik.
Setelah dilakukan semua pemeriksaan, didapatkan 3 diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakstabilan gula darah berhubungan dengan resistensi urin. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Dan diagnosa yang terakhir yaitu resiko infeksi berhubungan dengan peningkatan leukosit. Setelahnya, perencanaan asuhan keperawatan yang akan diterapkan pada pasien dengan tujuan yang diharapkan dari asuhan keperawatan yaitu agar gula darah membaik, nyeri berkurang, dan gangguan integritas kulit membaik. Sekian apa yang dapat saya bahas dan saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.